Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara besar bangsa sedang menyaksikan channel Siaran Agung Post Group bersama saya M. Sarifudin Basri, SIKOM, MIKOM, dan Amelia Suri Mampir. Saat ini kami berada di ruang Kepala Dinas PU Tata Ruang, yaitu Bapak Haji Ruslan STMT. Doktor Ya, dokter saya, Dokter Ruslan. Ya, Dokter Ruslan saja. Kami sengaja ingin menanyakan beberapa proyek yang berapa banyak proyek yang sudah dibangun, jembatan maupun jalan dan lain-lainnya kepada beliau. Pak Ruslan, tahun 2024 sudah selesai, 2025 sedang berjalan, insya Allah sebentar lagi selesai. Berapa banyak bangunan yang kita bangun tahun 2024, baik jembatan, jalan dan lain-lainnya, dan 2025. Silakan Pak Ruslan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini Pak Haji mengunjungi Dinas PUPR dalam rangka untuk meng-cross check pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ogan Ilir. Baik Bapak Haji, perlu saya jelaskan bahwasanya Pak Bupati memerintahkan saya, memerintahkan Dinas PUPR untuk memperbaiki infrastruktur, baik itu jalan maupun jembatan dan lain-lain, termasuk bangunan gedung dan air minum. Dan alhamdulillah Pak Bupati kita ini masih muda, jadi Pak Bupati berkunjung langsung ke lapangan. Beliau tahu kalau itu masyarakatnya dalam keadaan kondisi yang kurang baik. Yang saya maksud jalan dan jembatan. Nah, lalu beliau memerintahkan pada saya untuk segera diperbaiki. Artinya Pak Bupati itu wilayah Kabupaten Ogan Ilir sama. Walaupun di Muruakuang, Lambang Kuang maupun di Pemungutan tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada masyarakat yang bilang ada perbedaan, silahkan cross check data-data pembangunan jalan jembatan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Contohnya di Lambang Kuang tahun ini ada Kasa Kuang Dalam. Jadi hal-hal yang prinsip itu dicor beton atau perbaikan. Itu perbaikan. Dikarenakan Pak Haji tahun ini kita ini anggaran kita ini efisiensi semua Pak. Nah sedikitnya cuman tidak untuk masyarakat. Kalau untuk kebutuhan masyarakat dari Presiden Prabowo tidak akan mengurangi, termasuk malahan lebih banyak masuk ke daerah kita. Ada apa namanya itu tanaman jagung. Ada apa namanya itu cetak sawah. Ada koperasi merah putih, itu semuanya dana semua dari pusat ngalir. Artinya program Pak Prabowo. Tidak mengganggu program dana-dana dari kita. Tidak ada. Nah, jadi kalau Pak Bupatinya dibilang pilih kasih, saya sebagai perpanjangan tangan beliau langsung tidak ada. Semuanya masyarakat beliau, semuanya di bawah naungan beliau dan sama rata. Kalau hujan itu sama rata. Tidak ada yang tidak ada istilah pilih kasih. Tidak ada. Itu kalau dengan saya rasa semuanya kalau dia rapat demikian. Artinya tinggal kita memandangnya itu positif saja. Nah, tergantung orangnya. Kalau gini saya bukan menjelekkan orang, bukan. Tergantung lagi orangnya. Cuman secara fakta demikian Pak Haji. Itu yang saya jelaskan. Kalau proyek tahun 2024 berapa banyak proyek yang kita bangun? Kalau berapa banyak itu Pak Haji, saya harus buka data. Berhubung Pak Haji baru datang, jadi saya tidak bawa data. Cuman ingat saya di luas-luas di mana-mana. Cuman kalau itu saya yang ingat saja saya kira. Banyak. Itu yang saya sebut tadi. Termasuk jalan, jembatan, itu semua di wilayah Kabupaten Ogan Ilir
diperbaiki. Iya, iya, iya. Tidak ada yang kami tinggalkan. Yang tertinggal. Iya, ya. Untuk 2024. 24, ya. iya. Ya. Sesuai dengan anggaran, Pak Haji. Iya, iya. Kalau tidak ada anggaran, ya tidak bisa. Ya, tentunya sesuai program juga. Walaupun kan? anggaran itu kami bagi rata. Salah satunya apa tuh kalau 2024? Atau ada beberapa yang bisa ditunjukkan? Banyak Pak Haji, 2024 itu termasuklah di Lubuk Keliat. Oh ya. Termasuklah sekarang ini ada Impres di Tambang Kuang. 2024, 23 sekarang ada. Iya, iya. Apalagi zamannya Pak Wabub, Pak Muadi dulu, itu berapa miliar digelontorkan daerah itu, Pak? Iya, iya. Iya. Saya bukan membela, ada kita perbaikan, fakta, Pak. Fakta. Saya bicara fakta. Iya. Artinya perbaikan itu terus dilaksanakan. Terus, Pak. Tidak ada tersumbat, tidak ada. Kalau ada dana langsung kami bangun. Iya, iya. Malahan Pak Bupati itu malam-malam dia kadang WA saya. Urusan itu jembatan itu rusak. Segera perbaiki. Oke, besok kami cek langsung. Kalau jembatan masih ingat Pak Ruslan tahun 2004 jembatan-jembatan yang mana saja yang termasuk gedung mungkin? Banyak Pak. Ya. Jembatan ini kan kalau dianggarkan secara khusus sedikit. Jadi melalui pemeliharaan. Jadi ya banyak seluruh jembatan kami perbaiki. Ada perbaikan. Ada presentasinya mungkin. Ya presentasinya itu seluruh Pak. Kalau umpamanya ada jembatan rusak, saya langsung langsung turun. Iya. Langsung turun. Tidak ada yang kami hambat. Iya, iya. Karena itu urat nadi masyarakat. Iya, iya. Untuk mengeluarkan hasil pertanian ke perkotaan maupun sebaliknya hasil industri ke pedesaan. Jadi merasakan di desa itu tidak ada yang merasa terisolir. Apa yang dimakan masyarakat perkotaan, susu dan lain-lain, masyarakat pedesaan makan juga. Demikian hasil pertaniannya, hasil sawah, hasil kebun karet, sawit dan lain-lain, cepat ke kota. Saya sedikit jelimet Pak ini, Pak Ruslan. Ada proyek KKN katanya di OI tahun 2004. Proyek apa itu? Saya share secara umum saja. Saya bilang tidak ada. Iya, iya. Ya. Karena sesuai dengan prosedur. Iya. Melalui lelang. Iya, iya. Saya sebagai kepala dinas PU dipercaya oleh Pak Bupati untuk bekerja sesuai dengan tupoksi. Antara yang APS, bikin RAP, lalu kami antarkan ke WLP. Dan untuk sistem dapat menang atau tidaknya itu ada sistem tersendiri di WLP. Saya tidak bisa ikut campur di situ. Ya, saya alhamdulillah sudah 4 tahun di sini Pak. Saya sedikit pun tidak tahu sistemnya untuk menjadi pemenang. Jadi kalau mau sistem, mau ikut dapat proyek, silakan datang ke WLP tersendiri. Tidak ada yang menggoda, tidak ada yang mempengaruhi. Apalagi saya tidak. Artinya transparan sekali. Transparan. Tinggal bagaimana orang cara mendapatkan bersaing lah. Nah, bersaing sehat. Bersaing sehat. Artinya syarat-syaratnya itu dilengkapi. Kira-kira demikian Pak Haji. Kalau 2025 itu semuanya demikian juga. Semuanya sama. Belum tertinggal, waktu tertinggal 2024, 2025 mungkin lebih baik. Mungkin ada yang sudah masih ingat Pak Ruslan di jembatan mana, jalan mana, dan gedung mana saja yang jembatan ini Pak, antara lain jembatan Lubuk Ukam. Oh, Lubuk Ukam. Pak Bupati sendiri ke lapangan melihat. Berapa meter itu? Kalau jembatan itu Pak lebar 20 meter lebih. Cuman keadaan kita sekarang, jadi kita perbaiki sesuai dengan kebutuhan. Itu tapi kalau mau permanen kita belum ada anggarannya. Arti tetap perbaikan sementara. Untuk melancarkan itu transportasi masyarakat. Lubuk Ukam itu kalau salah satu yang ambruk juga itu ya? Iya, karena itu Pak, jembatan itu peninggalan dari Oki. Iya, itu. Sedangkan apa namanya itu sungai itu sangat deras. Apalagi masyarakatnya itu kurang perhatian terhadap sampah. Jadi kalau di tiang-tiang itu penuh oleh sampah, otomatis air itu ke kiri kanan sehingga menabraklah tembok. Jembatan. Jembatan. Kalau sekarang diganti dengan permanen Pak Ruslan.
Ya, karena kita belum ada anggarannya. Belum anggarannya. Itu tapi sudah diusulkan Pak saja. Bupati melalui BPBD. Oh, ya, tahun kemarin kami usulkan melalui Danagdak, cuman belum. Dan insya Allah tahun berikutnya, ya mudah-mudahan Allah akan meridhoi permohonan Pak Bupati sehingga permohonan itu akan dikabulkan. Dan sekarang juga kami sudah DID-nya, perencanaannya. Ada perencanaan untuk diusulkan ya. Pak. Ya, mengenai ada jalan-jalan yang lain lagi yang masih tertinggal di 2024 dibangun 2025, jalan mana saja? Saya rasa tidak ada yang tertinggal, Pak Haji. Tidak ada yang tinggal. Ya. Kalau ada anggaran kita kerjakan, kita gawikan. Jadi tidak ada yang tertinggal. Cuman tahun 2004 wilayah ini, tahun 2025 wilayah barat. Nah, sesuai dengan anggaran kita. Seingat Pak Ruslan, tahun 2025 ini jalan mana yang kita bangun? Kalau untuk permanen peningkatan itu Pak Haji sedikit, karena anggaran kita kecil, terbatas. Bantuan-bantuan pusat bukan saja organ ilir se-Indonesia ini dikurangi dari pusat. Efisiensi namanya. Bukan kita tidak lincah. Pak Bupati kita sangat lincah dia, menjolok anggaran di provinsi di pusat. Namun keadaan. Kalau gedung-gedung ada juga. Ada. Apa antaranya? Antara lain ada gedung di belakangnya satu untuk dinas KB itu. KB. Gedung baru artinya. Baru. Ya. Sore itu ada lagi yang lain di rumah sakit misalnya. Rumah sakit saya kurang Pak. Karena ada dinasnya tersendiri. Ya dinas sendiri ya. Mungkin mereka dapat bantuan dari luar mungkin ya. Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu. Artinya tidak tahu bangunan di rumah sakit. Kalau bangunan yang secara umum yang kita kelola ada. Itu adalah tadi gedung belakang. Gedung belakang. Cuman satu gedung. Satu. Sesuai dengan anggaran kita. Dana kita. Ya mengenai jalan-jalan tidak ada lagi yang ini. Contohnya kasat mata di depan kita, Bapak Haji rasakan di dalam kota Indralaya ini kan sudah hitam, Pak. Kalau seperti rambut Pak Haji sudah dismer. Sudah balik muda lagi. Saya tahu ada beberapa pelunas yang sudah disampaikan ke sana kan. Pak Ruslan, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Tidak ada lagi Pak. Cukup sementara aja. Terima kasih pemirsa, sudah beberapa menit kami berbincang tentang secara umum proyek yang dikatakan KKN, di mana kita menjawab jawaban dengan jelas tidak ada yang KKN. Kalau ada silakan di cross check. Dan bangunan 2024 karena cukup banyak sehingga tidak teringat satu persatu. Makanya itu secara umum beliau mengatakan 2024-2025 jalannya permanen. Alhamdulillah. Jembatannya juga ada sesuai yang anggaran. Sudah anggaran, sesuai anggaran yang baru. Demikian lebih kurang saya mohon kepada Allah. Saya mohon ampun saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.